Halo guys, kita dari channel Garasi Drift. Nama gue Ziko Harnadi. Nama saya Dipo Dwiki Harsya, dan kita sekarang lagi ada di Human on Wheels. Tertarik modifikasi pada awalnya itu pengaruh dari kakak saya sendiri sih, Dipo dan Bimo. Jadi pada saat mereka mulai ikut olahraga drifting, ngutak-ngatik mobilnya tuh kadang di garasi sendiri kan. Waktu itu gue masih kecil dan ngeliatin kakak gue lagi ngotak-ngatik kaki-kaki, ganti coilover. Gue bisa lakuin cuma foto-foto mereka doang, dan ketika gue udah gede akhirnya ketularan juga. Pas masih SD, jadi kira-kira itu tahun 2006 mulainya film Fast and Furious. Jadi pada saat itu Dipo punya mobil baru, dan mobilnya Dipo yang lama dihibahin ke gue. Gue latihan pakai mobil Dipo, dan pertama kali ikut event itu di tahun 2014 pada saat umur gue 13 tahun. Tapi pertama kali latihan itu umur lu masih 12 tahun ya. Ini masih kecil banget. Mobilnya kita harus modif, setirnya kita kecilin, gasnya kita majuin. Jadi majuin. Jadi kayak go-kart dalamnya. Cuma dia doang yang bisa bawa, yang lain nggak ada yang bisa masuk. Yang pertama kali terjun ke drifting tuh Bimo, dan saya cuma ngebantuin doang dari belakang. Mulai tertarik juga sih, cuma akhirnya ikutan bangun mobil juga dan ikut terjun juga gitu. Habis Bimo, saya ikut kompetisi itu ya 15-16 tahun ya, dia masih 9 tahun umurnya, jadi masih belum bisa tuh. Dan ya sekitar beberapa tahun kemudian dia baru ikutan. Saya sama Bimo memulai itu sebenarnya masih buta juga ya. Di Indonesia pun itu masih awal-awal banget, masih bisa dibilang tuh generasi pertama drifting ya. Jadi bengkel-bengkel tuh masih belum banyak yang paham tentang ngebangun mobil drifting. Akhirnya ya kita juga banyak belajar dan banyak ngabisin biaya untuk yang sebenarnya nggak harus, tapi dari belajar itu si Ziko udah dapet ilmunya kan dari kita, jadi nggak harus ngelewatin apa yang udah kita lewatin. Emang drifting ini cukup memakan biaya, cuma sebenarnya di saat sekarang karena udah banyak yang memulai, kita bisa belajar apa sih yang kita harus keluarin biayanya, apa yang nggak perlu, apa yang perlu, itu bisa kita pelajarin. Yang penting mulai dulu aja sih. Bimo itu dia yang ngeracunin saya, terus saya ngeracunin dia. Nah, kalau motor sendiri kakak kita Bimo emang. Nah, Bimo ini yang emang dia selain drifting dia hobi motoran. Nggak ada yang dibolehin, cuma dia aja yang bandel. Dia menentang peraturan. Kalau gue sih sempat bandel juga. Waktu itu diajak Bimo juga sih, kita naik motor, minjem motornya dia, jalan-jalan. Udah mulai tertarik sama motor, malah jatuh. Habis itu kayaknya nggak cocok deh di motor. Badan kita juga nggak cocok jadi anak motor ya. Iya, kecilan. Jadi kalau untuk gue sendiri aja itu gue pertama kali drifting umur 13. Tapi sebelum itu dari umur gue 10 tahun, dari gue kelas 4 SD, gue udah main Gran Turismo. Simulator. Ada setirnya, ada kopling beneran kayak mobil beneran banget, cuman bedanya nggak ada G-force-nya aja. Dan di situ gue udah belajar drifting dari nol, nggak ada yang ngajarin, bener-bener cuman nyoba-nyoba aja. Mobil kita bikin oversteer, kita bikin donat mobilnya, dan dari situ gue bisa latihan ilmu dasarnya drifting. Jadi nggak harus mobil beneran, tapi kita juga bisa belajar dari simulator. Ya, simulator emang. Itu 90% sama persis lah feelingnya. Cuman bedanya nggak ada G-force-nya. Ya, ada pergerakannya aja, karena kita kan stay. Kalau untuk historicalnya, kita lebih mulai driftingnya dulu, baru garasi driftnya. Dari 2011 kita udah mulai.
Sedangkan Garasi Drift itu 2017. Ada jarak 6 tahun itu kita baru ngebangun channelnya. Kan Garasi Drift ini 2017 berdirinya. Tapi kepikirannya itu udah dari 2014 lah, 2014 tuh kita udah kepikiran. Cuma belum tahu kalau di Indonesia nih environment YouTube buat otomotif nih kayak gimana gitu. Cuma akhirnya kita karena terinspirasi dari YouTube luar, Amerika sih. Banyak drifter yang bikin channel yang bagus banget di sana. Dan kita harus buat juga nih. Terus bilang ke Jiko, ayo kita buat kapan? Besok. Dan Langsung alhamdulillah dari kita pertama buat kita buat di 2017 itu langsung booming karena sebelumnya di segmen Garasi Drift itu belum ada. Iya, Segmen modifikasi di Indonesia itu di belum Indonesia ada. masih belum rame lah. Startnya di saat yang tepat gitu. Ketika pasarnya udah siap. Dan konten yang kita kebetulan di tahun itu juga konten yang bisa kita garap tuh banyak gitu. Nama gue Ziko Hanadi. Mobil gue Nissan 200 SX. Video pertama kita itu budgetnya nol. Karena ini sebenarnya video ngasal ya. Cuma mobil tadi tinggi, kita ceperin. Dan karena udah pakai coilover jadi nyeperinnya pun cuma di setel aja pakai otot gitu. Paling modal yang kita keluarin cuma buat beli gimbalnya di GI. HP-nya udah ada. Kita ngerekam pakai HP doang waktu itu dan ngedit juga pakai komputer lama yang udah lemot banget. Setahun tuh kita bertahan dengan pakai handphone dan pakai gimbal. Cuma akhirnya sampai sekarang kita belajar lagi, pelajarin kamera apa yang bagus, ya akhirnya kita upgrade lah. Bimo ngelihat kita kayak gini sih, kayaknya sih seneng banget ya dia. Soalnya support banget, setiap ada apa-apa dia pasti langsung ngabarin. Misalnya dia ada inspirasi baru tentang video, dia juga ngasih tahu kita langsung. Dan sebisa mungkin kalau misalnya dia emang lagi bisa dan lagi mau, dia hadir juga buat bantuin kita bikin video. Perlombaan drift yang paling berkesan sih di tahun 2018 di akhir tahun, Intersport World Stage. Jadi ini event internasional di tahun 2018. Yang main itu ada yang dari Singapura, ada dari Jepang, dari Brazil, ada banyak mancanegara deh, event internasional. Dan di event ini alhamdulillah gue bisa naik podium. Sekalinya masuk podiumnya langsung podium internasional. Dan walaupun cuma juara 4, itu juga gue juara 4 karena mobil gue trouble. Pencapaian yang paling tinggi di antara Dipo, di antara Bimo. Yeah. Belum ada yang sampai internasional gitu. Momen paling berkesan kalau gue sih pada saat event drifting juga. Jadi waktu itu event drifting Kejurnas seri 1 di tahun 2018. Gue waktu itu masuk babak final kelas rookie. Dan di saat gue masuk babak final 101.000, yoi. Selamat Nabi. 100,000. Di saat itu juga Garasi Drift nyentuh 100.000 subscriber. Ya, jadi pas banget tuh. Pas banget momennya. Dan pas di final pun juga gue menang karena lawan gue melintir. Jadi benar-benar subscriber 100.000 yang gue juga juara 1. Dan di hari yang sama Papa ulang tahun. Nah, iya. Ada ulang tahun untuk Papa sih. Iya, road trip sih. Itu di awal tahun nih. Awal tahun 2020 kita rada mendadak juga memutuskan, wah ayo kita road trip ke Bromo. Cuma emang udah kita rencanain dari tahun sebelumnya kebetulan, tapi mobil saya yang S15 yang putih itu kecelakaan duluan, jadi nggak bisa. Tadinya mikirnya wah udah nggak jadi nih road trip nih. Tapi paksain aja deh, pakai Skyline sama mobilnya dia merah, Silvia S15, kita ke Bromo. Dan itu perjalanan tuh berkesan banget sih, berkesan banget sampai finishnya di Bromo itu rasanya gimana ya? Puas. Enggak. Jadi kita dari Jakarta, Semarang,
Solo, Surabaya, Malang. Habis itu terakhir finishnya di Bromo. Ya, itu. Benar-benar pakai mobil kita yang ini, mobil modif kita Yang kita modif sendiri. Kita pakai jalan, deg-degan juga sih. Karena ya kita kan jatuhnya bukan modifikator yang pro banget gitu ya. Cuma ternyata karena mungkin juga mobilnya kita sendiri yang bangun, kalau ada apa-apa ya kita bisa lebih paham lah ya di jalan tuh. Cuma alhamdulillah aman semua sih. Kalau untuk drifting, mobil kesukaan itu pasti jajarannya Silvia ya, S-Chassis dari mulai S13, S14, S15. Mobil wajib kita banget lah. Gitu. Kita lebih milih mobil Jepang itu karena sebenarnya nggak ada alasan khusus ya. Jadi kita emang suka banget aja sama bentuk mobilnya, sama mobilnya itu masih bisa dimodifikasi banget. Dan emang karena drifting itu kan asalnya dari Jepang juga, jadi banyak banget video-video drifting yang pada tahun 2000-annya itu pada pakai mobil Jepang aja di sana. Karena di Jepang itu yang pelopornya lah. Dan mobil Jepang itu lebih kayak kertas yang masih kosong lah, kita mau gambarin apa aja bisa. Silvia, jajaran Silvia itu kita mau buat jadi mobil drifting, mobil harian, mobil touring pun bisa, dan mesinnya juga bisa kita pilih apa aja, bisa masuk ke dalam engine bay-nya sih. Mobil impian, ini banyak banget sih. Impian karena mahalnya dan eksklusivitasnya itu gue pengen banget Koenigsegg One, harganya itu 100M lebih. Tapi itu kayaknya cuman impian aja sih, untuk beli mobil harga segitu jatuhnya gimana ya, terlalu mahal sih, ini beli pesawat. Kalau yang mobil kedua yang pengen banget karena emang legend. Emang karena pengennya? Karena emang pengennya itu ya kembali lagi ke keluarga Nissan, yaitu Nissan GT-R R35. Ya kalau misalnya mobil impian saya, Porsche yang udah dibangun ulang sama Singer. Jadi ada rumah restorasi sih lebihnya. Lebih tepatnya di Amerika, dia ngebangun Porsche 964 yang dari bener-bener semuanya dibangun ulang dengan carbon fiber dan teknologi-teknologi yang udah lebih baru, dan interiornya juga bagus banget. Nah itu sih impian sih, itu impian paling atasnya. Ini mobil-mobil kita sekarang ini termasuk mobil impian kita yang udah tercapai. Ya. Jadi untuk ditanya impian, termasuk juga tuh, termasuk juga tuh. Iya. Silvia S15 termasuk impian. Nah, berjalan di garasi drift yang kita mulai di tahun 2017, kebetulan di saat itu gue juga mulai bisnis pertama gue, yaitu Z-Coaster Towing. Dan kebetulan nih segmennya lumayan sama, karena towing itu berjalan di bidang otomotif, garasi drift pun juga. Dan di sini peran garasi drift sangat membantu banget Z-Coaster Towing berkembang untuk promosi, karena Z-Coaster Towing waktu itu pernah pengen promosiin youtuber otomotif lainnya di saat itu, tapi rate-nya tuh tinggi banget dan pengeluaran nggak cukup lah yang Z-Coaster Towing. Dan di saat itu garasi drift masih kecil ya, masih dikit lah subscribernya. Jadi di situ sebagai acuan gue sama Dipo untuk ningkatin garasi drift, supaya kalau misalnya kita punya bisnis yang bidangnya sama, kita bisa promosiin di platform kita sendiri, di YouTube kita garasi drift. Jadi itu sangat membantu banget. Dan alhamdulillah Z-Coaster Towing saat ini udah punya 3 armada, udah lancar banget sih bisnis gue gara-gara ya garasi drift juga. Dan kalau misalnya saya punya beberapa bisnis yang nggak ada hubungannya sama otomotif, kadang dipromoinnya di garasi drift juga. Jadi garasi drift tuh cukup berperan banget dalam usaha-usaha kita. Tapi garasi drift sendiri punya bisnis bersama nih. Yang pertama merchandise. Jadi kita jualan merchandise itu dari tahun berapa ya? 2018 ya. Itu kita mulai aktif jualan merchandise, dan sampai sekarang pun udah sampai volume ke-5 ya. Kita karena semuanya limited edition kita buat, sekarang udah sampai volume ke-5. Ya itu salah satu bisnisnya garasi drift sih. Sama satu lagi ada Aesthetic Garage. Itu
Baru kita mulai tahun lalu 2019 akhir di bulan Desember itu kita bikin detailing workshop ya. Kita kasih nama Aesthetic Garage itu di Hang Lekir. Dan kita di situ kita juga bikin offline merchandise store-nya. Jadi biasanya kan cuma online doang jualnya, kita sekarang punya offline-nya juga jadi satu sama Aesthetic Garage gitu. Jadi dengan adanya garasi drift ini sangat membantu banget bisnis kita lainnya sih. Iya, garasi drift tuh media promosi gratis karena yang punya kita sendiri. Dan garasi drift tuh membuka peluang banyak banget buat kita. Ya nggak di bisnis doang sih sebenarnya. Pertemanan juga gara-gara garasi drift nih jadi kita bisa kenal sama Om Mobi, sama Mas Fitra, Mas Ridwan, dan semua youtuber otomotif yang tadinya kita cuma nontonin mereka doang. Iya. Dan sekarang akhirnya kita bisa kenal, baik. jadi teman lah sama mereka semua gitu. Sebenarnya kalau misalnya YouTube ini emang karena platform kita untuk berkarya ya, jadi kuat banget perannya. Mungkin tanpa adanya YouTube juga kita nggak bisa punya semangat yang kayak gini untuk berkarya tiap minggunya bikin video gitu. Kalau cita-cita kedepannya untuk karir gue di dunia drifting sih, yang gue pengen banget nih sebenarnya ngedrift di luar negeri, jadi drifter internasional, membawa bendera Indonesia dan membanggakan Indonesia. Itu pengen banget karena sebelumnya udah ada, cuman drifter di Indonesia yang udah go internasional tuh baru cuman bisa dihitung jari lah, ada 3 orang paling, Amandio, Rifat, sama Barais. Yeah. Dan itu pun juga yang ikut Formula Drift baru cuman Amandio. Kalau yang di US, US yang paling bergengsi banget. Cita-cita gue itu ikutan Formula Drift US, membawa nama Indonesia. Cita-cita saya tuh saya bisa terus menikmati drifting ini sampai nanti gitu, sampai mungkin anak saya udah lebih gede, saya bisa ngajarin dia, bisa kalau dia tertarik, dia mau jadi drifter, ya saya akan mendukung dia gitu. Itu sih cita-citanya sih. Selain dukungan dari orang tua dan dari Bimo juga, kita juga ada dukungan paling lumayan berpengaruh banget bagi garasi drift dan juga bagi otomotif drifting kita, yaitu dari BSI. Jadi tanpa ada BSI mungkin drifting kita nggak ada nih mobil-mobil Silvia ini nih. Yeah. Karena kebetulan mungkin 50% sampai 80% biaya kita untuk balap, untuk drifting itu di cover dari sponsor kita, yaitu BSI. Sebenarnya sih ini bukan karena BSI-nya ya, karena sebenarnya keluarga itu kan kita punya beberapa usaha dan salah satunya BSI. Yep. Dan yang paling paling B2C lah itu BSI. Jadi cocok banget kalau kita promoin di mobil balap kita. Jadi lebih bisa saling simbiosis mutualisme lah dibanding driftingnya dan BSI-nya itu sendiri gitu. Dan ya sampai sekarang pun masih menjalin hubungan yang baik, kita latihan juga di BSI. Jadi benar-benar sekarang simbiosis mutualisme banget sih menurut saya gitu. Kita bisa kayak gini itu dukungan orang tua tuh sangat berperan ya. Pas awal-awal kita drifting tuh masih amatir, cuma mereka selalu dukung sampai bisa akhirnya pro sampai kayak sekarang.